Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ia adalah Kombes Hengki Haryadi. Pak Hengki, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih, Mbak. Pak Hengki, apa perkembangan paling signifikan yang bisa Anda dapatkan dari penyidikan penganiayaan ini? Jadi sebagaimana yang pernah kami sampaikan ya Mbak ya, bahwa penyidikan kami itu sifatnya adalah berkesinambungan. Terus kita adakan penyelidikan secara lebih mendalam, penelitian terhadap alat bukti yang ada. Bahwa hasil dari pemeriksaan yang terbaru kami peroleh dari digital forensik terhadap alat bukti yang kami peroleh, ternyata berapa minggu sebelum terjadinya perbuatan pidana ini, penganiayaan ini, ternyata kita dapatkan bukti yang perlu kami konfirmasi bahwa memang sudah ada ancaman-ancaman terhadap korban ini. Nah, oleh karenanya di samping pemeriksaan saksi yang kami kemarin akan lengkapi 4 orang saksi, termasuk satunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang di bawah umur ya? Ya, kita berkoordinasi dengan LPSK, kita akan mempertajam unsur perencanaan. Ditambah dengan alat bukti yang baru kita peroleh ini. Dan kami akan konfirmasikan lagi. Jadi artinya memang ini memperkuat bahwa perbuatan ini sudah direncanakan sebelumnya seperti itu. Ini sesuatu yang baru Pak Hengki, karena pada saat kejadian adalah 20 Februari 2023, perencanaan semula hanya terfokus, misalnya disebut perencanaan, yaitu ingin ketemu atau korban dalam hal ini David diajak untuk bertemu. Ternyata hari ini Pak Hengki mengatakan bahwa beberapa bulan sebelum 20 Februari, beberapa minggu sebelum kejadian itu sudah ada perencanaan termasuk ancaman. Ancaman. Nah, ini akan kami perdalam lagi untuk memenuhi unsur daripada perencanaan tersebut. Karena dari unsur perencanaan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, membeberkan adanya ancaman-ancaman Mario Dandi Satrio, 20 kepada David Ozora 17 beberapa minggu sebelum penganiayaan terjadi. Hal ini diketahui Hengki dari hasil pemeriksaan terbaru oleh digital forensik. Meski demikian, Hengki mengklaim temuan itu masih perlu dikonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan yang terbaru kami peroleh dari digital forensik, ternyata beberapa minggu sebelum terjadinya penganiaya, kita dapatkan bukti yang perlu kami konfirmasi, bahwa memang sudah ada ancaman-ancaman terhadap korban, David. Untuk memastikan temuan itu, kata Hengki, pihaknya akan berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK untuk memeriksa para saksi, termasuk kekasih Mario Dandi, AG, 15. Kita berkoordinasi dengan LPSK, kita akan pertajam unsur perencanaan, dari keterangan saksi, ditambah dari alat bukti yang kita peroleh. Selain dari ancaman-ancaman Mario Dandi pada David, unsur perencanaan juga terlihat saat tersangka menganiaya korban pada tanggal 20 Februari tahun 2023 lalu. Hengki mengatakan, saat itu Mario Dandi tahu David sudah tak sadarkan diri sejak tendangan pertama dilayangkan. Tetapi, kata Hengki, Mario David justru terus melakukan serangan di titik vital tubuh korban. Mario David sempat melontarkan kalimat free kick dan melakukan selebrasi ala Cristiano Ronaldo, sebelum akhirnya kembali menendang David. Pada tendangan pertama, ini juga kita konfirmasi dari video yang kita peroleh, sebenarnya sudah tidak berdaya ini korban. Bahkan, dari keterangan tersangka, Mario Dandi, dia sadar bahwa korban ini sudah dalam keadaan tidak sadar, beber Hengki. Tapi, dia melanjutkan tendangan-tendangan ke arah yang vital, itu konfirmasi dari dokter. Sangat vital di sini, belakang leher. Kemudian dia juga dari arah yang berbeda, menendang kepalanya korban lagi. Bahkan, ada kata-kata free kick sambil berlari, ditendang lagi kepala korban. Mario David sempat melontarkan kalimat free kick dan melakukan selebrasi ala Cristiano Ronaldo, sebelum akhirnya kembali menendang David. Pada tendangan pertama, ini juga kita konfirmasi dari video yang kita peroleh, sebenarnya sudah tidak berdaya ini korban. Bahkan, dari keterangan tersangka, Mario Dandi, dia sadar bahwa korban ini sudah dalam keadaan tidak sadar. Tapi, dia melanjutkan tendangan-tendangan ke arah yang vital, itu konfirmasi dari dokter. Sangat vital di sini, belakang leher. Kemudian dia juga dari arah yang berbeda, menendang kepalanya korban lagi. Bahkan, ada kata-kata free kick sambil berlari, ditendang lagi kepala korban.
Dalam konstruksi pasal, di sini kita bisa lihat bahwa unsur perencanaan itu ada. Karena perencanaan itu tidak harus ada waktu yang panjang, tapi ada jeda waktu antara niat kemudian perbuatan, ada pikiran yang tenang dari bersangkutan, dan ada kesempatan yang bersangkutan membatalkan niat, tutur Hengki. Karena itu, pihaknya akan mengonfirmasi dan mendalami lagi keterangan Mario Dandi untuk memastikan apakah penganiayaan terhadap David sudah direncanakan. Memastikan seperti apa sikap batin Mario Dandi ini. Dari hal itu, kata Hengki, nantinya akan diketahui motif Mario Dandi saat melakukan kejahatan. Ini perlu kami konfirmasi lagi, masih akan kami perdalam lagi apakah ini masuk dalam kategori perencanaan, kemudian sikap batin dari tersangka ini seperti apa. Sikap batin ini kan menunjukkan motif nanti.